Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Zainuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana TCP dan UDP berkomunikasi ya, dengan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai toolsnya. Dan seperti biasa, ini saya tujukan untuk memenuhi tugas kuliah saya, Jaringan Komputer dan Komunikasi Data di Universitas Beriluhur. Oke, jadi langsung aja ya. Di sini untuk tujuan kali ini terdapat dua bagian ya, dua part. Yang pertama, untuk mengenerate network traffic pada simulation mode. Yang kedua, ialah kita untuk menguji fungsionalitas dari TCP dan UDP protokol tersebut. Oke. Nah, jadi di sini terdapat beberapa protokol ya, beberapa protokol dengan PDU yang nantinya akan berbeda ya. Dan juga kita dapat memahami ya perbedaan antara TCP dan UDP, kedua protokol tersebut secara detailnya. Oke, jadi masuk ke part 1, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Jadi kita akan mengenerate ya network traffic dari berbagai device gitu ya. Oke, step 1, generate traffic to populate address resolution protocol ARP tables. Oke. Kemudian klik multi-server and klik the desktop step command prompt. Kita klik aja di multi-server. Oke. Kemudian di command prompt. Oke, langsung aja diketik ya ping N1192.168.1255. Oke, sudah sama, enter. Oke, kita tunggu. Baik. Jadi di sini multi server ada keterangan dia mengirimkan 1, kemudian yang diterima adalah 4. Jadi 4 itu adalah HTTP client, FTP client, DNS client, dan juga email client. Kenapa send-nya 1? Karena ia memberikan sebuah broadcast seperti itu dan diterima dengan baik tanpa ada loss ataupun timeout. Oke, kemudian close the multi-server window. Kita close. Ya. Kemudian lanjut di step kedua, part 1. Generate HTTP traffic. Oke, jadi pertama kita diminta untuk pindah ke simulation mode. Yang ada di sini. Simulation mode. Oke, kemudian klik HTTP client and open the web browser from the desktop. Kita klik HTTP client, kemudian web browser. Oke, kemudian kita ketikkan aja 192.168.1254. Kemudian enter. Oke, jadi apa yang terjadi? Sini ada sebuah icon envelope ya, yaitu surat. Jadi akan banyak nantinya dan akan bervariasi warna-warna tersebut berdasarkan protokol-protokolnya. Nah, di sini adalah TCP ya, di warnanya hijau gitu. Kemudian oke, jangan di close. Oke, untuk ini jangan di close, kita minimize. Kemudian lanjut generate FTP traffic. Klik FTP client and open the command prompt from the desktop. Lanjut ya, sebelah sini kita klik. Kemudian command prompt. Oke, kemudian enter FTP 192.168.1254.
1.254. Enter aja. Oke. Sekarang udah ada ya di simulation training sini, event-eventnya ada, nambah FTP, minimize, but don't close the FTP client. Sama, kita jangan close segalanya. Lanjut di step 4, generate DNS traffic. Klik aja untuk DNS client-nya. Kemudian command prompt, lalu ketikkan ns lookup multi-server ptu. Oke, sama, enter. Oke ya, sudah bertambah ya, dan sudah ada envelope-nya di sini. Minimize. Kemudian step yang kelima, generate email traffic. Kita klik email client-nya. Kemudian di sini kita diarahkan untuk membuat email ya. Compose. Kemudian to-nya adalah user at multiserver.pt.ptu. Subjeknya adalah personalize. Pesan dari email. Kemudian kalau sudah, diklik tombol send ya. Minimize but don't close, sama seperti tadi. Oke. Nah, di step 6 ini kita perlu memastikan bahwa traffic tersebut sudah tergenerate dan siap untuk disimulasikan. Ya, jadi seperti ini ya. Ini sudah ada, sudah semuanya. Kita generate. Oke, baik. Kita lanjut ke part kedua. Di part kedua ini, kita akan menguji HTTP traffic ya. As the client communicate with the server, sebagai klien yang kita akan komunikasikan kepada dengan server itu. Klik reset simulation, filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDU to filter the traffic that is currently displayed. Klik edit filter and toggle show all or none button, kemudian select HTTP and TCP. Ya, seperti ini. Kita perlu mengubah. Jadi yang kita centang adalah TCP dan HTTPS saja. Oke, nah setelah sudah, open the browser HTTP client and enter 192.168.1.254. Oke, ini HTTP client sudah, kemudian klik go ya. Coba terjadi. Kemudian klik capture or forward until you see a PDU appear for HTTP. Jadi kita perlu capture forward ya, sampai dengan kita bisa melihat ya device center ini adalah HTTP. Kita klik aja, isi dulu ke multi server, balik ke switch, kemudian oke. Ini ya, kita sudah ada di HTTP client ya. Oke, kemudian why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Kenapa lama? Karena TCP HTTP ini perlu membuka sebuah koneksi lalu menghubungkannya, mengestablishnya. Gitu. Kemudian klik the PDU envelope to show the PDU detail. Klik the outbound PDU detail tab and scroll down to second to the last section. Kita klik ya PDU-nya. Oke, nah di outbound, kemudian last section-nya ini adalah TCP ya. Jadi informasinya PDU-nya seperti ini. Tadi section label itu adalah TCP.
TCP ya, TCP yang karena TCP yang digunakan. Ini kita close saja. Kemudian lanjut, are these communications considered to be reliable? Iya, karena kita menggunakan TCP ya, TCP yang sifatnya itu adalah reliable, bukan UDP. Kemudian record the SRC port, destination port, request number, and ACK number value. Look at the value in the flag field, which is located next to the window field. The value to the right of the beep represent the TCP flag that are set for this stage of the data conversation. Jadi nanti kita bisa melihat ya, di dalam PDU itu TCP ini nanti akan ada flags. Nah, flag seperti ini. Nah, untuk rujukannya kita dapat melihat urutannya. Jadi untuk 0 itu adalah off dan 1 itu adalah on. Dan 1 ini berada di 1, 2, 3, 4. Berada di 4 dan berada di 5. Maka di sini adalah PSA dan ACK. Gitu. Kemudian lanjut. Close PDU and click capture forward until PDU which checkmark return to HTTP client. Oke, ini untuk TCP ini source portnya adalah 1028, kemudian destination portnya adalah 80, request number 0, kemudian ACK-nya adalah 1. Ini kita close saja. Kemudian kita diminta untuk klik the HTTP PDU which HTTP client has prepared to send the multi-server. Close the PDU and click capture forward until a PDU with a checkmark return to the HTTP client. Kita capture lagi sampai dia balik ya HTTP client. Oke, ini kita klik saja di inbound-nya ya jadinya. Oke, inbound, klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Ini kita klik, kemudian HTTP client, ke TCP-nya di sini udah berbalik ya. Jadi tadi source-nya adalah 1028, kemudian destination-nya adalah 80. Nah, sekarang 80 sebagai short port, kemudian destination-nya adalah 1028. Dan terdapat perubahan flag juga ya. Sini flag-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, sorry ya, jadi masih PSA ACK. Itu. Sequence number, different reviews. Ya, sequence number-nya 1, kemudian ACK number 103. Gitu. Kita close. Kemudian kita reset simulation. Oke, lanjut di step kedua. Kita akan menguji FTP traffic as the client communicate with the server. Oke, kita klik saja FTP-nya. Oke, ini sudah ada. Kemudian di sini kita katakan FTP ya. Oke. Kemudian FTP 192.168.1.254. Oke, nah sudah diantar. Kemudian di simulation panel, change edit filter to display FTP and TCP. Nah, ini beda ya. Jadi kita perlu set lagi di sini TCP dan FTP. Hanya 2 saja. Kemudian close. Oke. Click capture forward. Click the second PDU envelope to open it. Click the outbound PDU detail and scroll down to the TCP section.
kita capture forward. Oke ya. Kemudian kita open PDU detail. Sorry. Ya, open PDU detail. Oke. Nah, kemudian kita ke section TCP gitu. Kemudian are this communication considered to be reliable? Oke, ya. Ini masih reliable ya karena masih menggunakan TCP. Record the SRC port sampai dengan ACK number value. What is the value in the flag? Jadi value-nya adalah ini ya, 01. Satunya itu adalah on di posisi kedua. Jadi untuk posisi kedua itu adalah syn. Jadi baru adanya sinkronusnya. Gitu. Oke. Kemudian close the PDU and click capture forward until PDU return to FTP client. Ini close, kemudian klik capture forwardnya. Satu, balik lagi ke switch. Kemudian client. Oke. Nah, di sini sudah balik lagi. Klik PDU envelope and select inbound PDU details. Oke. Klik inbound PDU details ya, jadi ada dua ya. Kemudian, how are the port and sequence number different than before? Kita ke TCP-nya, oke. Nah, ini berbeda ya. Jadi untuk source portnya 21 dan di sini kemudian close the PDU and click capture forward until a PDU return to the FTP client with a check mark. Oke, jadi ini kita capture forward lagi. 2, 3. Oke, sampai terchecklist seperti ini ya. Oke, kemudian klik PDU envelope and select inbound PDU details. Oke, inbound PDU detailsnya di sini adalah 1027, kemudian source portnya adalah 21, kemudian untuk flagsnya adalah SYN dan ACK. Oke. Kemudian open the PDU and select inbound PDU details and zoom down section what is message from server. Oke, ini sudah. Kemudian kita reset simulation ya. Dan lanjut di step 3, kita akan menguji DNS traffic as the client communicate with the server. Repeat the step in part 1 to create DNS traffic. DNS traffic ya. Part 1. Oke, kita langsung klik aja. Command prompt-nya, kemudian kita ketikkan ns lookup multiserver.pt.ptu. Kemudian enter. Kemudian in simulation-nya edit filter DNS dan UDP. Ini kita ubah adalah DNS dan UDP seperti ini ya. Sorry, DNS dan UDP. Oke. Kemudian klik PDU envelope to open it. Dan apa yang ada di layar 4? Layar 4 ini adalah menjelaskan yang menggunakan UDP ya sebagai protokolnya. Kemudian portnya 1026, kemudian destination-nya adalah 53.
Kemudian information considered to be reliable. Oke. Saya klik lagi, dia akan menanyakan apakah reliable atau tidak. Kita bisa ke UDP ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya antara TCP dan UDP, di mana UDP tidak ada ACK, gitu. Tidak ada sequence number-nya, sehingga paket-paketnya tidak tahu urutan dari paket yang dikirimkan. Sehingga perbedaan dari UDP dengan TCP adalah UDP tidak reliable, gitu. Kemudian open the outbound PDU detail step find UDP section. Mana ya? PDU. Oke, kemudian variable open the outbound PDU detail tab and find UDP section PDU format. Record SRC and destination port value. Oke. Nah, untuk SRC destination value-nya ini ya, 02653. Itu destination 53. Nah, klik. Kemudian why are the no sequence acknowledge number ya? Jelas karena kita menggunakan UDP bukan TCP, dan perbedaannya juga sudah jelas, tidak ada sequence dan acknowledgement, sehingga pengirimannya tidak handal ya, tidak reliable. Close PDU and click capture forward until PDU with checkmark return to DNS client. Oke, mungkin kita sama ya seperti sebelumnya, capture forward. Oke, ini mengirimkan ke switch, kemudian ke multi server, kembali ke switch, dan kemudian ke DNS client. Klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Ini kita klik lagi. Oke, inbound PDU details. Nah, what are the port sequence number different than before? Oke. Ya, sudah terlihat ya. SRC-nya adalah 53. Destination portnya adalah 1026. Yang tadinya ini adalah terbalik ya, kebalikannya. Kemudian lanjut, how are the port and sequence number different than before? Ya, sudah jelas ya, karena kan pengiriman kembali ke dalam DNS kliennya. Lanjut, what is the last section of PDU called? What is the IP address for the name multiserver pt.ptu? Oke, kemudian klik reset simulation ya. Oke, kemudian kita masuk ke keempat, step 4 adalah kita menguji email traffic as the client communicate with the server. Repeat the step in part 1 to send email to user multi-server pt.ptu. Kita klik sini. Nah, kita diminta compose. Nah, sini sudah ada ya, sudah ada simpanannya sebelumnya. Kita klik send. Kemudian in simulation panel kita akan mengedit filter lagi.